Mari bersorak nyanyikan haleluya, puji Tuhan Maha Perkasa. Kristus Tuhan bangkit dengan mulia, mengalahkan kematian. Nyanyikan kepada puji Tuhan yang telah puji kejayaan, kemakan kemenangan Sang Kristus. Haleluya hingga selamanya. Mari satukan hati puji Tuhan yang bangkit. Nyanyikanlah haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari bersorak nyanyikan haleluya, puji Tuhan Maha Perkasa. Kristus Tuhan bangkit dengan mulia, mengalahkan kematian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Romo Pater yang saya kasihi, anggota keluarga dari almarhum Bapak saudara kita Matias Asa yang juga sama saya kasihi, Bapak Mama, saudara saudariku, anak-anak, kakak adik, singkatnya semua kita yang hadir ambil bagian dalam perayaan ini yang sama saya kasihi. Pada sore hari ini kita sekalian hadir di sini berkumpul bersama seisi keluarga dari almarhum Bapak saudara kita Matias Asa. Beliau telah meninggalkan keluarga dan kita sekalian, dan kita kenal dia dan yang kita cintai telah meninggalkan kita semua selama 40 hari yang lalu. Kita semua hadir berkumpul di sini mengiringi dan mendoakan dia agar keberadaannya sungguh mengalami kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga. Kita juga memohon dukungan, kekuatan, penghiburan dari Tuhan untuk semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Perayaan syukur kita ini dengan terlebih dahulu memeriksa dosa dan salah kita, dan kita dengan rendah hati memohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa kemuliaan umat beriman dan kehidupan orang jujur, kami telah ditebus berkat wafat dan kebangkitan Yesus Putra-Mu. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kiranya hamba-Mu Bapak saudara kami Matias Asa yang telah meninggal dunia 40 hari yang lalu. Ia telah percaya bahwa menurut sabda-Mu kami manusia akan bangkit dan hidup kembali. Semoga dia Kau perkenankan menikmati sukacita dan kebahagiaan kekal dengan hati penuh gembira. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang hana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya,
bertanya dengan murid-muridnya, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bermujizat Kristus. Refleksinya dibawakan oleh satu bapak yang di sebelah ini. Jadi memang tadi saya masuk juga umat rakyat lingkungan ini sudah mengeluh, kita lihat Pater Iren bosan sudah dengar suara Tuhan, sehingga saya baik ini karena mereka sudah bosan, sehingga sekarang dengar suara baru. Ini mantan pastor paroki, saya silakan kepada Pater. Terima kasih. Kepercayaan yang diberikan di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Satu kesadaran bahwa kemah tempat kediaman sewaktu-waktu akan dibongkar. Ibu bapak saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, bacaan-bacaan kudus pada hari ini sangat menyentuh dan tepat dengan momen kita memperingati 40 hari kematian Bapak Matias. 40 hari yang lalu kita meratapi kepergian Bapak Matias, tetapi sesudah 40 hari kita perlahan-lahan mulai melupakan kedukaan itu dan masuk dalam kesibukan-kesibukan. Tetapi sebelum kita hanyut dalam kesibukan itu, kita diundang, kita semua dipanggil untuk berhenti sejenak, kenangkan kembali Bapak Matias, dan sekaligus juga bukan Bapak Matias saja, tetapi kita sekaligus juga merenungkan tentang alur kehidupan kita di dunia ini dan kemana akhir dari pengembaraan kita, kemana kita akan pergi. Dikatakan tentang harapan akan hidup yang kekal berakar di dalam budaya. Ini artinya jauh sebelum Injil ini diwartakan, jauh sebelum para misionaris datang untuk mewartakan Injil Tuhan ini, dalam lipatan budaya, dalam tradisi itu sudah ada kearifan lokal di sana, di mana nenek moyang kita juga mengakui adanya suatu hidup yang lain sesudah hidup yang fana. Bahwa orang-orang di dalam sana juga mengakui bahwa orang-orang yang mati itu sesudah mati mereka naik ke gunung Mutis. Betul? Itu artinya sebelum adanya pemberitaan Injil,
nenek moyang kita juga sebenarnya mereka sudah lebih beriman, percaya akan adanya suatu hidup yang lain. Kita boleh mati sekarang, tetapi nanti kita akan beranjak ke suatu tempat yang lain menurut konsep, menurut pemahaman nenek moyang sudah disiapkan. Jadi semua kita baik ke selatan, ke Mobesiasan Mesin Nulik, utara naik ke Gunung Nakaan, atau di bawah sana naik ke atas Gunung Mudis. Itu pemahaman nenek moyang kita yang mengakui ada hidup yang lain sesudah hidup di atas bumi. Dalam bacaan pertama tadi, surat Paulus kepada umat Korintus menuliskan tentang kemah tempat kediaman kita akan dibongkar, dan yang menjadi tekanan berat adalah harapan untuk beralih dari kemah itu, karena sudah kemah itu dibongkar, beralih kepada suatu kehidupan yang lain. Dan di akhir bacaan pertama tadi, Paulus masih menyinggung tentang tubuh, badan ini ibarat kemah, ya, tubuh itu kemah, di mana jiwa itu berada. Kenapa disebutkan kemah dan bukan rumah? Karena kemah itu suatu konsep untuk orang-orang yang hidup bersiara, hidup berpindah-pindah, hidup nomaden. Jadi mereka hanya bangun kemah saja. Jadi kalau kemah itu tidak ada dasar, tidak ada fondasi. Kalau kita bangun rumah, kita berpikir tentang bagaimana menempatkan dulu fondasi yang kokoh, yang kuat, yang membuat kita juga kagum dengan kita punya rumah, cat biru yang bagus, atap yang bagus, lantai yang mengkilat. Tetapi kalau kemah tidak banyak dibanggakan karena disadari bahwa kita hanya sementara saja, dan sesudah musim tanam ini, sesudah musim menuai ini, kita akan bongkar lagi dan kita pindah ke tempat yang lain. Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Ada banyak tempat tinggal. Itu bahasa ini mau mengungkapkan bahwa di kediaman Bapakku itu segalanya mencukupi. Kita takut. Tinggalkan kemah, kediaman yang fana ini, yang rapuh ini, yang gampang diterjang oleh angin puting beliung, yang gampang juga dirobek oleh binatang-binatang jalan. Tinggalkan, dan kita akan masuk dalam ziarah menuju janji, pemenuhan janji yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan tempat tinggal yang dijanjikan oleh Bapa, oleh Yesus, adalah suatu tempat kediaman yang permanen, tidak akan dibongkar lagi, yang lestari, dan semua yang masuk di dalam itu akan mengalami sukacita, kebahagiaan, kesejahteraan. Tetapi untuk mencapai itu, kita harus berani bersikap tinggalkan. Selamat tinggal kemah yang lama. Selamat tinggal rumah yang lama. Selamat tinggal manusia lama. Sekarang kita memasuki babak baru kehidupan. Dalam pesan kitab suci ini, kita menempatkan Bapak Matias yang 40 hari lalu meninggal. Apakah dia yang membongkar kemahnya? Tidak. Karena tidak ada satu manusia pun yang merencanakan kematian bagi dirinya sendiri. Bapak Matias punya kemah ini dibongkar oleh Allah. Tuhan sendiri membongkar karena tidak layak lagi kemah ini. Ya.
kemah ini tidak pantas lagi untuk dihuni oleh Bapak Matias. Tinggalkan. Siska tidak usah menangis, betapa menangis. Ini perkara yang fana ini tinggalkan. Kenapa? Ada suatu kehidupan lain yang menurut paham nenek moyang sudah disiapkan juga untuk Bapak Matias kalau beralih dari hidup yang fana ini, hidup yang nyata ini. Entah itu dia naik ke Gunung Lakaan, entah itu dia turun ke Mabesi Hasan Mesinulit, atau ke atas Gunung Mabesi. Tinggalkan ini, karena tidak hanya paham nenek moyang, tetapi Yesus terang-terangan dalam Injil tadi itu mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Itu tempat tinggal yang permanen, tempat tinggal yang lebih safe, lebih aman. Kamu tidak perlu membangun lagi. Kalau kemah, bongkar, pasang sesuai dengan tempat di mana kita mau duduk. Tetapi sesudah kita bongkar semuanya, kita beralih menuju ke tempat yang lain, ke rumah Bapa, di mana Yesus sudah menjanjikan bagi kita sekalian. Bapak Matias juga ada di dalam perhitungan ini. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dia juga pasti mendapatkan kabar di sana. Dan saya juga yakin di sana sebelum masuk di dalam itu, yang pegang kunci di depan itu siapa? Kunci surga siapa? Petrus. Jadi saya ngomong itu atas nama Petrus juga. Bapak Matias masuk, kunci sudah dibuka, pintu sudah dibuka. Bapak Matias masuk. Jadi di bawah pemegang kunci surga itu akan buka pintu. Lalu kemudian dihantar oleh malaikat-malaikat masuk dan tinggal ditujukan, ini kamar untuk Bapak Matias. Tinggallah di sini, bersenang-senanglah, bersukacitalah, nikmatilah sukacita surga, nikmatilah kebahagiaan Bapamu di surga. Dan itu menjadi kepenuhan harapan, ya. Jadi kalau sudah sampai di sana, itu artinya sudah menjadi kepenuhan harapan. Harapan di atas bumi ini untuk beralih dari dunia yang fana, untuk tinggalkan kemah ini, untuk bongkar kemah yang fana ini, beralih kepada suatu kehidupan yang lebih bakar, kehidupan yang lebih lestari dalam rumah Bapa. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita kepada Bapa di surga. Aku percaya kami engkau menghendaki agar kami senantiasa menjaga kesatuan sebagai murid-murid-Mu, agar kelak kami semua kau persatukan pula dalam persekutuan para kudus di surga. Maka dengan rendah hati kami mau menyampaikan doa-doa permohonan kami kepada-Mu. Bagi almarhum Bapak Opa Matias Asa yang telah meninggal dunia 40 hari yang lalu, semoga oleh belas kasihan dan kerahiman Allah dia dianugerahi tempat yang layak dalam kerajaannya. Marilah kita mohon. Bagi kaum keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, berilah kepada mereka penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi kedukaan ini. Semoga Bapa teguhkan iman dan pengharapan mereka akan kehidupan kekal. Bila kita mohon. Tuhan.
Demikianlah doa-doa permohonan kami umat-Mu. Sudilah Dikau mendengarkan dan mengabulkannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu serta sebuah niat, wujud intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, persembahan ini kami unjukkan bagi Bapa saudara kami Matias Asa. Bersihkanlah dia dari segala dosa dengan darah Kristus Putra-Mu. Semoga dia yang telah Kau murnikan dengan air pembaptisan tetap Kau sucikan berkat kemurahan belas kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tak henti-hentinya bernyanyi. Terpujilah